Sion. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke bukit Sion. Ku Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Kayla berharap sih adik-adik di rumah pada sehat-sehat semua dan siap hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, terus memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga nanti ngelakuin aktivitas ya. Nah hari ini Kayla gak sendirian, Kayla ditemani sama Kak Santi dan juga sama Kak Sinta nih hari ini. Halo. Nah sebelum kita memulai ibadah kita mau mempersiapkan diri kita dulu. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Santi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada hari ini Tuhan masih mengingatkan kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kayla mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama nih, sebelum kita nantinya mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersemangat, kita mau menyadari bahwa hidup kita itu harus kita persembahkan buat Tuhan, karena Tuhan yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Kita mau bersama-sama berdiri, pakai gerakan, kita pujikan cuit-cuit pam-pam-pam. Jangan malas ya. Cuit-cuit, cuit-cuit pam-pam-pam. Bersama dengan kita ya, kita tahu bahwa Tuhan itu sahabat kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Jesus is my best friend. Bareng-bareng ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. On Sunday, Monday,
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk adik-adik nih yang secara online di rumah, kita ada 2 cara ya adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong kakak, atau mama, atau papa untuk membantu mengirimkan persembahan melalui scan QR Code yang di sebelah sini nih. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua nih, adik-adik bisa banget minta tolong juga kepada orang tua untuk bisa menitipkan persembahannya nanti di gedung gereja. Gitu ya adik-adik. Sembari kita memberikan persembahan, kita menyadari bahwa kita bisa, kita bertalenta ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, kita kan sudah memberikan persembahan. Tadi kita juga udah banyak gerak-gerak nih. Kini tiba saatnya kita akan mendengar hal firman Tuhan nih. Nah, kita mau memberhentikan teman-teman kita buat apa? Menceritakan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian. Stop, ku mau katakan. Kita mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku dan selamat jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku dan selamat jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita udah mau nge-stop teman-teman kita untuk kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk persembahan dan doa untuk persiapan firman yang akan dipimpin doa oleh Kak Sinta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat bagian sudah yang kami berikan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini juga Bapa menjadi berkat, menjadi teladan buat kami untuk terus
mengingat bagaimana Tuhan baik untuk kami. Biarlah juga persembahan ini juga dapat dikelola oleh kakak-kakak dan majelis gereja supaya penuh tanggung jawab. Demikian juga Bapa, biarlah pagi ini kami berdoa, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengar firman-Mu, supaya kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat kami pahami dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Biarlah firman ini Tuhan untuk menjadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, pada seger semuanya ya. Pada masih semangat gak sih pelayanan? Memuji Tuhan. Kita ikut sekolah minggu. Masih semangat gak? Masih ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Joy ini punya satu pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik pernah gak dimarahi sama papa mama? Siapa yang pernah dimarahin sama papa mama? Angkat tanganmu. Wah, Kak Joy gak bisa lihat dari sini ya. Tapi Kak Joy percaya pasti semuanya pernah dimarahin sama papa mama. Nah, waktu itu kenapa sih kok dimarahin sama papa mama? Kak Joy mau tahu dimarahin kenapa? Ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang dikasih tahu tapi gak mau dengar. Gitu-gitu ya. Pasti ada ya semuanya ya. Dimarahin tapi ada yang nakal begitu ya. Nah adik-adik, pertanyaan lagi. Kenapa ya kok papa mama marahin adik-adik? Apa adik-adik diem-diem aja tiba-tiba papa mama marahin? Hei kamu gimana sih gitu? Gak ada ya adik-adik ya. Kenapa sih papa mama marahin adik-adik? Karena papa mama sayang sama adik-adik. Nah adik-adik, marah itu bukan jahat. Tapi marah itu bisa jadi juga sayang sama adik-adik. Papa mama marah bukan berarti papa mama jahat. Tapi papa mama marah karena papa mama sayang sekali sama adik-adik. Nah adik-adik, di Alkitab ada juga orang yang marah-marah tapi karena sayang. Nah, siapakah dia? Ayo kita buka Alkitab kita dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Sudah kita buka? Nah, yuk sama-sama kita lihat tayangan berikut ini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah adik-adik, kita sudah lihat ya tadi tayangan tadi. Kita melihat adik-adik, Tuhan Yesus, dia ketika sudah dewasa, dia melayani Bapaknya dengan melayani orang-orang di sekitar dia. Nah satu ketika Tuhan Yesus ketemu, waktu dia jalan dia ketemu dengan orang yang tangannya gak bisa digerakkan, tangannya gak bisa gerak adik-adik. Nah karena Tuhan Yesus tahu rasanya gak enak ya kalau gak punya tangan satu.
Maka Tuhan Yesus merasa kasihan, adik-adik. Tuhan Yesus tahu rasanya kalau nggak bisa pakai tangan satu. Misal contoh begini adik-adik. Adik-adik makan 2 tangan biasanya. Satu kanan pakai yang pegang sendok, satu kiri pegang garpu. Tapi hari itu karena tidak bisa pakai tangan salah satunya, maka adik-adik harus pakai tangan satu aja waktu makan. Gimana rasanya? Nggak enak ya adik-adik ya? Kalau cuma makan pakai 1 tangan aja. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mandi. Waktu mandi biasanya kalau bisa mandi pakai 2 tangan. Nah, sekarang kalau tangannya nggak bisa berfungsi salah satu, dia harus mandi dengan 1 tangan. Susah nggak adik-adik? Susah. Kenapa kok susah? Karena dia harus mandi, kalau mandi kan harus menggosok bagian-bagian tertentu. Kalau pakai 2 tangan mudah, kalau 1 tangan nggak gampang adik-adik, sulit adik-adik. Nah begitu juga kalau misalnya nih adik-adik ya, misalnya kita main game, misalnya kita main game di handphone. Biasanya kalau kita main di game di handphone pakai 2 tangan main pegang konsolnya, tapi sekarang harus 1 tangan. Nggak enak adik-adik, nggak bisa main kalau cuma pakai 1 tangan aja. Nah adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu ketemu dengan orang yang tangannya nggak bisa digerakkan, dia merasa kasihan adik-adik. Tuhan Yesus merasa iba dengan orang-orang itu. Makanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut, mengobati orang tersebut. Tapi, kayaknya Tuhan Yesus salah ini adik-adik. Jadi zaman dulu adik-adik, orang Yahudi semuanya mengadakan hari Sabat. Nah, kalau mengadakan hari Sabat, artinya orang-orang tidak boleh bekerja. Kenapa kok begitu adik-adik? Karena begini, di dalam 1 minggu, kalau orang bekerja terus, pasti orang tidak istirahat. Sama seperti begini, adik-adik bekerja, mengerjakan PR selama 1 minggu terus menerus. Apa yang terjadi? Capek ya adik-adik ya, gak ada waktu istirahat. Apalagi mau baca firman Tuhan, berdoa, saat teduh. Gak mungkin adik-adik ada waktu. Makanya Tuhan memerintahkan orang-orang Yahudi supaya ada 1 hari Sabat. Sama seperti kita hari Minggu. Supaya apa? Supaya di dalam hari itu orang-orang bisa bertemu dengan Tuhan. Sama di waktu itu adik-adik. Orang-orang Yahudi disuruh untuk beristirahat. Tidak boleh melakukan apapun kecuali beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi tidak boleh bekerja apapun. Termasuk mengobati atau menyembuhkan orang yang sakit. Nah, berarti Tuhan Yesus melakukan kesalahan dong. Nah, di sini adik-adik, kita bisa belajar sama-sama dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? Tuhan Yesus rupanya tidak salah adik-adik. Rupanya Tuhan Yesus benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja di hari Sabat, tetapi dia juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya diri sendiri. Sehingga Tuhan Yesus gak hanya jadi pendengar, tetapi dia jadi pelaku firman Tuhan dengan menyembuhkan orang yang sakit. Nah, sampai di sini semua orang di sekitar Yesus pada bertanya-tanya, kok bisa ya Yesus melakukan ini? Bukannya salah ya? Nah, disinilah Tuhan Yesus marah adik-adik. Tuhan Yesus marah kenapa? Bukan karena Tuhan Yesus kesal, tapi Tuhan Yesus sayang sama mereka. Karena apa? Karena mereka hanya menjadi pendengar saja, bukan jadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini kita bisa belajar semuanya ya dari cerita Tuhan Yesus. Yaitu apa? Ayo kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar saja,
Bukan hanya seperti kayak waktu kita datang ke sekolah minggu, hanya memuji Tuhan, hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak jadi pelaku firman Tuhan, maka itu sia-sia adik-adik. Paham ya? Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bisa kita menjadi pelaku firman Tuhan tuh bentuk-bentuknya seperti sayang sama orang tua, sama papa mama, sama kakak adik, kakek nenek, teman-teman. Kita semua bisa baik kepada mereka. Itu bentuk pelaku firman Tuhan. Bisa membantu papa mama yang sedang kerja, itu bentuk pelaku firman Tuhan. Bisa juga adik-adik belajar dengan rajin di sekolah, itu bentuk pelaku firman Tuhan. Bukan supaya nanti nilainya dapat bagus, bukan, tetapi adik belajar dengan rajin, itu artinya adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita semua sudah belajar bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, semoga kakak berdoa supaya kita terus bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi seperti kalau adik-adik ikut kebaktian umum, ada satu kata yang bagus, yaitu apa? Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya kita diberkati semua ya. Yuk sama-sama kita berdoa sekali lagi, memohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau di dalam pagi hari ini adik-adik semua bisa bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan setiap kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bantu Tuhan setiap adik-adik yang masih kecil usianya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan panggil adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan sekalipun usianya masih kecil. Kami percaya Tuhan memampukan adik-adik supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di keluarga mereka, di sekolah, di kehidupan bersama dengan teman-teman, di les-lesan. Kami percaya Tuhan yang memakai adik-adik. Berkati adik-adik dan mampukan adik-adik supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga papa mama yang terus boleh mendidik adik-adik juga. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Kami memohon rahmat-Mu boleh menyertai setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, sekarang kita akan dibagi dua. Buat adik-adik yang kelas kecil, kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas yang akan dikirim dari kakak-kakak guru dalam bentuk video. Nah, adik-adik ikutin panduannya satu-satu. Lalu kalau sudah jadi, adik-adik foto di sana dan dikirim ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Terakhir pengumpulannya Senin malam. Kelas besar, silahkan membaca lagi firman Tuhan hari ini. Baca baik-baik. Lalu setelah itu kita akan ikuti kuis, linknya di bawah sini. Ya, jangan lupa dibaca dulu, baru nanti kita ikutin kuis di bawah ini. Linknya di bawah ini. Oke, sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan pun bisa memakai dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini kita akan membuat aktivitas alat kedokteran. Ada yang tahu? Ya, kita akan membuat
jarum suntik. Kirim hasil aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.